Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Syafitri, NIM F1E1221179 ruang 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS DDST yang mana menjelaskan materi dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan 5, 6, dan 7. Pertama, materi pertemuan 5. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Pertama itu ada pengetahuan biasa, merupakan pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman. Kedua, pengetahuan ilmiah. Ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang membahas hal lebih luas dan mendalam. Contohnya, seperti apa hakikat manusia, Tuhan, dan alam semesta. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Pengertian pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang merupakan hasil melalui panca indera manusia. Fungsi pengetahuan ada 3. Yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan datang atau sedang terjadi. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Jenis-jenis kesadaran ada 2, kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengagungkan persetujuan atau penolakan, yang mana pada awalnya adalah orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisme dibedakan menjadi 2, skeptisme mutlak atau universal dan skeptisme nisbi atau partikular. Apa itu subjektif? Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapatan atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Kesimpulan. Pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, ilmiah, filsafat, dan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Selanjutnya, materi pertemuan 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya, air jika dipanaskan akan mendidih. Itu contoh kalimat. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat
4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran yang bersifat intersubjektif agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yang pertama itu sebagai kebijaksanaan yang memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif yang menjadi prioritas utama. Kedua, memiliki tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Apa sih teori kebenaran itu? Pertama, teori. Teori adalah bagian yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kebenaran. Kebenaran adalah suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Pertama itu ada teori koherensi atau konsistensi. Kedua, teori korespondensi. Ketiga, teori pragmatis. Keempat, teori performatif. Kelima, teori konsensus. Keenam, teori kebenaran. Keenam, teori kebenaran sintaksis. Ketujuh, teori kebenaran semantis. Kedelapan, teori kebenaran non-deskripsi. 9, teori kebenaran logik. Ke-10, agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional, logis. Kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Ketiga, sifat pragmatis. Apa itu presisi? Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan. Kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah. Selanjutnya materi pertemuan 7 yaitu hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Apa itu teori ilmiah? Merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik yang menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Pertama, observational nesting. Kedua, fertility. Ketiga, track record. Keempat, internal consistency. Kelima, simplicity. Keenam, interteori support. Ketujuh, smoothness. Ke-8, compatibility with well-grounded metaphysical belief. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah itu bersifat netral, universal, dan sifatnya lebih pasti. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah.
Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori hipotesis. Teori hukum. Teori merupakan hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi: 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Terima kasih, sekian presentasi saya. Saya akhiri, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.